adalah mahasiswa PPG Darjab 2 Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Saat ini saya bekerja di SMA Bentara Wacana Muntilan. Pada hari ini, tanggal 23 November 2020, pukul 10, saya akan mengadakan pembelajaran dengan anak-anak kelas 10 IPS. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Baik. Iya. Iya. Sambil menunggu teman kalian yang belum masuk, silahkan kalian mengisikan di kolom chat bagaimana perasaan kalian saat ini. Ya, apakah kalian sedang sedih, kalian sedang ngantuk, kalian sedang bahagia. Jadi kalian isikan di kolom chat sambil kita menunggu teman-teman kita yang belum masuk ke pembelajaran. Itu ya anak-anak. Iya. Baik, saat ini Bu Septi akan sampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, silahkan nanti kalian menghidupkan kamera kalian saat kegiatan pembelajaran sehingga Bu Septi bisa melihat kalian. Yang kedua, silahkan untuk mikrofon dimatikan saat kegiatan pembelajaran, dan nanti bagi anak-anak yang mau bertanya atau mau menjawab pertanyaan, silahkan boleh menghidupkan mikrofon atau mengangkat tangannya. Paham ya anak-anak? Ya, baik, terima kasih. Iya. Untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk petugas dipersilahkan. Ya, Bu Septi dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Doa mulai. Dan kami sampai akhir nanti. Berkati juga Bu Septi yang akan menerangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Anggita Yuniar sudah membuka di dalam doa. Baik anak-anak, Bu Septi akan mengabsensi kalian untuk pagi ini. Sandy Kristianto Iya, Bu. hadir ya. Hadir. Yunita Anggraini. Hadir Bu. Oke, baik. Belinda Fiona. Hadir Bu. Ya. Sin Hale. Hadir Bu. Baik anak-anak, kemarin kita belajar apa? Siapa yang masih ingat tentang kegiatan pembelajaran kita kemarin? Adakah yang masih ingat kita kemarin belajar apa anak-anak? Aduh, kok tidak ada yang menjawab ini, lupa ya. Distribusi. Oke, produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya, terima kasih Sandy. Baik, coba Bu Septi mau cek apakah kalian masih ingat apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi itu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa, Bu. Ya, betul. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Terima kasih Sinhale. Bu Septi tanya lagi, apa itu kegiatan konsumsi? Betul. Ya, terima kasih Farhan. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan, memakai, atau menggunakan barang dan jasa. Baik, satu lagi, apa itu kegiatan distribusi? Distribusi itu proses
penyaluran barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Oke, penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Baik, terima kasih jawabannya anak-anak tadi yang sudah menjawab ya. Saat ini apakah kalian sudah membuka kameranya? Nah, supaya terlihat semuanya. Nah, baik. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi ya. Jadi harapannya pada kegiatan ini kalian memahami apa saja peran para pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat ya anak-anak ya untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Siap, semangat ya. Kalau semangat, Bu Septi ingin mendengar suara kalian. BW. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Semangat. Oke, sekali lagi yang semangat. BW. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Tetap semangat. Ye. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Semoga kita tetap semangat dan kita bisa untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, Kegiatan hari ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama nanti Bu Septi akan menjelaskan tentang gambaran umum peran pelaku ekonomi itu apa saja. Yang kedua, nanti kita akan melakukan diskusi yang akan dilakukan melalui WA. Jadi nanti kalian bisa berikan waktu untuk berdiskusi melalui WA. Yang ketiga, nanti setelah kalian melakukan diskusi, silahkan nanti presentasikan jawaban yang sudah kalian diskusikan dan kembali lagi ke Google Meet. Jadi nanti setelah Bu Septi memberikan gambaran tentang materi hari ini, kalian boleh diskusi melalui WA dan nanti presentasi kembali lagi ke Google Meet ini. Dan yang terakhir nanti akan ada evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, kita masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Bu Septi akan menampilkan video ya, video pembelajaran. Bu Septi akan share ke kalian. Apakah sudah terlihat anak-anak? Baik. Tentang apa? Tentang peran pelaku ekonomi ya. Baik, Bu Septi akan share screen PPT-nya, PowerPoint-nya. Apakah sudah nampak di tempat kalian? Sudah kelihatan anak-anak? Sudah ya. Meidi sudah kelihatan? Oke, baik. Anak-anak, jadi kegiatan hari ini kita membahas tentang peran pelaku ekonomi ya. Untuk kompetensi dasar dalam kegiatan ini adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, Menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dan untuk indikator yang akan kita capai dalam kegiatan ini adalah menjelaskan perilaku kegiatan ekonomi
Dan yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu menganalisis peran pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi, produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, tujuan pembelajarannya, jadi peserta didik dapat menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan nantinya dapat menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui media lisan dan media tulisan. Ya. Nah, sambil kita mengingat kegiatan yang kemarin kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah suatu kegiatan seseorang atau suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksi, menyalurkan, memakai barang dan jasa dalam perekonomian. Seperti yang kalian tadi sudah sampaikan di awal tadi, bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3 kegiatan. Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi ini. Nah, peran rumah tangga produsen seperti tadi di video tadi sudah ada ya secara sepintas. Peran rumah tangga produsen itu adalah yang pertama sebagai produsen. Jadi rumah tangga produsen berperan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, sebagai konsumen, nah itu rumah tangga produsen juga berperan untuk mengkonsumsi faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Nah, yang ketiga, membayar pajak kepada pemerintah. Itu adalah peran rumah tangga produsen. Jadi ada 3 peran ya, sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pembayar pajak. Baik, kita lanjut. Rumah tangga pemerintah. Apa itu rumah tangga pemerintah? Bu Septi pengen dengar jawabannya dari Sinhale. Rumah tangga sebagai produsen dalam menyediakan fasilitas umum dan menguasai sumber daya vital atau penting bagi kehidupan masyarakat. Oke, baik, terima kasih jawabannya Sin. Mari kita lihat ya. Jadi, pemerintah itu dalam kegiatan ekonomi berperan untuk mengatur, mengamankan, mengendalikan perekonomian suatu negara. Sama yang tadi disampaikan oleh Sin, bahwa kegiatan pemerintah itu mengendalikan kegiatan perekonomian yang ada di suatu negara. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Peran pemerintah itu yang pertama sebagai pengatur. Pemerintah memiliki peran untuk mengatur perekonomian sehingga kesejahteraan masyarakat itu dapat meningkat. Yang kedua, pemerintah juga sebagai konsumen karena pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa. Yang ketiga, pemerintah sebagai produsen, yaitu pemerintah juga menghasilkan, memproduksi barang dan jasa, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional. Jadi dalam pemerintah juga memiliki peran, ada 3 peran tadi, sebagai pengatur, sebagai konsumen, dan sebagai produsen. Sampai di sini ada yang mau bertanya anak-anak? Saya, Bu. Iya, baik. Berarti itu pelaku ekonomi itu ada rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri ya, Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya Yunita. Iya, betul sekali. Jadi dalam kegiatan ekonomi atau pelaku ekonomi itu tadi ada 4 ya, seperti tadi yang di awal yang kita sudah pelajari tadi, ada rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oke, terima kasih Yunita. Kita lanjut dulu ya, nanti bila ada pertanyaan nanti. Begitu ya anak-anak. Yang terakhir, apa itu masyarakat luar negeri? Bu Septi pengen dengar dari Maria Nadia. Apa itu masyarakat luar negeri? Masyarakat luar negeri itu yang tinggal di luar negeri. Oke, yang tinggal di luar negeri ya. Oke, kita lihat ya nak. Jadi masyarakat luar negeri itu merupakan pelaku ekonomi karena menjalankan kegiatan ekonominya. Suatu negara tidak dapat melakukannya atau melakukan kegiatan ekonomi tanpa bantuan dari negara lain. Jadi bisa dilihat dari kegiatan kita ekspor barang atau impor barang dari luar negeri. Jadi ada hubungan antara negara kita dengan luar negeri. Ada proses perdagangan dan ada beberapa proses yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri dengan negara kita.
karena negara tidak bisa hidup tanpa campur tangan dari negara lain. Begitu Maria Nadia. Nah, peran masyarakat luar negeri, anak-anak, mari kalian join di Mentimeter ya. Silahkan kalian menjawab apa itu peran dari masyarakat luar negeri. Begitu, join di Mentimeter dengan kode 83, 87, 63, dan 5. Bu Septi mau melihat kalian menjawab apa saja sih peranan masyarakat luar negeri. Ya anak-anak, silahkan buka Mentimeter ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Anak-anak, jadi terima kasih kalian sudah masuk ke dalam Mentimeter, sudah memberikan jawaban peranan masyarakat luar negeri itu apa saja ya. Ada membuka lapangan kerja, mengekspor, memproduksi dari luar negeri, membayar pajak, mengekspor dan mengimpor sebagai konsumen, dan menyediakan faktor pengekspor barang dan produksi ya. Jadi betul sekali peran masyarakat luar negeri itu yang dijelaskan oleh kalian. Jadi mereka melakukan kegiatan impor dengan suatu negara, baik negara kita atau maupun negara lain. Jadi adanya interaksi antara negara kita dengan masyarakat luar negeri. Jadi mereka adalah pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sampai di sini paham ya anak-anak? Paham, Bu. Baik. Bila paham, adakah lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, sebentar, Nak. Yang mau ditanyakan? Tadi siapa yang mau bertanya? Oh ya, baik. Apa sih? Rumah tangga produsen atau perusahaan itu menggunakan faktor produksi apa aja ya, Bu? Oh baik ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi rumah tangga produsen itu menggunakan faktor produksi apa saja, begitu ya? Tadi sudah disampaikan di awal. Jadi rumah tangga produsen itu menggunakan 4 faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Yang tadi, yang pertama, sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia, dan kewirausahaan. Nah, karena mereka sudah menggunakan faktor produksi ini, mereka mendapatkan balas jasa. Tadi yang juga sudah dijelaskan bahwa balas jasanya berupa upah, sewa, bunga, dan laba. Begitu, Sin? Sudah paham? Ya, Bu, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Adakah lagi yang mau bertanya, anak-anak, tentang kegiatan ini? Sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya. Oke, baik. Kalau tidak, anak-anak, kita mau masuk ke dalam kegiatan diskusi, ya. Kegiatan diskusi Baik anak-anak, kita mau masuk ke dalam kegiatan diskusi ya saat ini. Nah, kegiatan diskusi itu Bu Septi akan kirimkan LKPD-nya melalui WA. Jadi nanti kalian bisa dapatkan di sana. Nah, Bu Septi akan jelaskan untuk cara pengerjaannya. Sudah, Bu. Nah, sudah ya, oke baik. Jadi ya, terima kasih. Jadi kita kan ini sedang membahas tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi langkah-langkah pengerjaannya, cermatilah kasus yang ada di bawah ini. Jadi di sini ada beberapa kasus yang harus kalian cermati. Yang kedua, analisislah peran pelaku ekonomi dalam kasus tersebut. Jadi dari beberapa kasus tersebut, bagaimana peran-peran pelaku ekonomi, atau mungkin bila ada masalah, apa saja permasalahan yang bisa diselesaikan, atau penyelesaian masalahnya bagaimana. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan, untuk pengerjaannya atau hasil kerjanya bisa kalian kirimkan melalui Google Classroom, atau mungkin kalau nanti kalian terkendala, bisa kalian kirimkan melalui WA ke Bu Septi. Ya, baik.
baik, oke. Nah, ini di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya anak-anak. Nanti silahkan kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk kelompok, kalian nanti boleh memilih sendiri kelompoknya siapa saja. Jangan lupa nanti dituliskan dalam lembar kegiatan untuk setiap teman-teman kelompokmu siapa saja. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Ya, baik. Kalau memang sudah paham, silahkan kalian mengerjakan. Bu Septi akan mengirimkan melalui WA. Ya, nanti setelah itu kita kembali ke Google Meet lagi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bu Septi sudah mengirimkan lembar LKPD untuk kalian melakukan diskusi. Nanti silahkan kalian baca untuk cara pengerjaannya. Silahkan nanti kalian boleh kerjakan di buku kalian masing-masing. Untuk diskusi nanti dilakukan per kelompok ya anak-anak. Silahkan nanti untuk pembagian kelompoknya boleh dilakukan. Selamat berdiskusi anak-anak, tetap semangat. Nanti untuk laporannya bisa dikirimkan melalui grup ini kembali ya. Tetap semangat. Anak-anak, terima kasih untuk diskusi yang sudah dilakukan. Saat ini diberikan waktu untuk kalian masuk kembali ke Google Meet. Kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Disiapkan untuk perwakilan tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Terima kasih anak-anak hebat, kalian sudah aktif dalam kegiatan diskusi. Oke, terima kasih anak-anak sudah kembali lagi ke Google Meet, sudah melakukan diskusi ya. Sudah siap ya dengan jawabannya masing-masing ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik, kalau sudah siap, mau kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan? Siapa yang sudah siap kelompoknya? Kelompok 1, Bu. Siap. Oh ya, Satu aja dulu, Bu. Ya, siap. Kelompok 1 yuk. Diwakili oleh siapa? Yunita ya? Junior, Bu. Oh, Junior. Baik. Ya. Kami kelompok 1 terdiri dari Belinda Fiona, Sinhale, dan saya Anggita Junior akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, masalah pertama yang dihadapi pelaku ekonomi terkait dampak COVID-19 ini yakni masalah likuiditas atau kebangkrutan. Mereka mengalami kesulitan modal. Dari hasil diskusi kami menjawab, menghadapi kesulitan keuangan atau financial distress merupakan kondisi yang pasti dialami oleh perusahaan. Sudah banyak perusahaan yang benar-benar gagal total mengalami financial distress, khususnya perusahaan yang memiliki dampak adanya virus corona atau COVID-19 ini. Financial distress adalah kesulitan dana untuk menutup kewajiban perusahaan atau kesulitan likuiditas yang diawali dengan kesulitan ringan sampai pada kesulitan yang lebih serius, yaitu jika hutang lebih besar dibandingkan dengan aset. Dari permasalahan tersebut, kami mendiskusikan cara menangani yang dapat dilakukan oleh perusahaan itu, yaitu yang pertama, perusahaan bisa gedung, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan bisa melakukan tindakan merger dengan perusahaan lain. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan mengambil atau membeli sebuah aset dan liabilitas perusahaan sehingga perusahaan yang
memerger memiliki paling tidak 50% saham. Yang ketiga, membatasi belanja modal untuk ekspansi usaha. Dengan kondisi finansial distress, perusahaan tidak akan mengeluarkan modal untuk ekspansi usaha, malah modal digunakan untuk menghemat keuangan paling efisien. Yang keempat, mulai menerbitkan saham atau obligasi baru. Perusahaan menerbitkan saham atau obligasi baru untuk pendanaan jangka panjang dan meningkatkan modal dalam perusahaan tersebut. Yang kelima, pengajuan restrukturisasi kredit kepada bank, di mana kondisi perusahaan sudah tidak mampu membayar bunga kredit, sehingga perusahaan meminta untuk dibuatkan penjadwalan ulang kembali pembayaran bunga kredit pada bank. Dan yang terakhir, mengajukan permohonan kepailitan, sehingga dapat dinyatakan legal secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kondisi finansial distress pada publik. Lalu yang kedua, hasil diskusi kami, distribusi barang dan pemasaran yang kurang tepat, dan cara menanganinya dengan cara yang pertama, perbaiki perencanaan distribusi dan pemasaran. Yang kedua, membuat mitra dengan penyedia kurir distribusi. Yang ketiga, gunakan asuransi setiap barang yang distribusikan. Yang keempat dan yang terakhir, perhitungan biaya, waktu, dan keamanan distribusi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Yuniar untuk presentasinya. Ya, tadi kita berarti membahas tentang likuiditas ya. Apalagi di saat situasi seperti pandemi corona saat ini, memang banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, dan tadi juga sudah dijelaskan untuk cara-cara perusahaan mengatasi situasi dan kondisi saat pandemi seperti ini. Dan yang kedua tadi menjelaskan tentang distribusi, bagaimana cara distribusi yang baik dan aman, begitu ya. Nah, baik, sampai di sini anak-anak, adakah yang mau ditanyakan dari kegiatan diskusi kita? Oh iya, baik. Apa, Nat? Bu, jadi RPK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri itu sangat berperan dalam kegiatan ekonomi ya, Bu? Ya, betul sekali, Nat. Kesimpulan yang kamu buat dari kegiatan kita, yang kita pelajari hari ini, bahwa memang rumah tangga negara, rumah tangga pemerintah, rumah tangga produsen, konsumen, dan masyarakat luar negeri itu memang saling berkaitan. Jadi mereka mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, saat ini Bu Septi berikan waktu untuk kalian mengerjakan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Itu ya, Nak. Untuk linknya Bu Septi akan kirimkan. Nah, untuk linknya akan Bu Septi kirimkan melalui chat di Google Meet ini. Bu Septi kirimkan, apakah sudah masuk? Sudah. Oke, baik. Bila sudah, silakan kalian kerjakan. Bu Septi berikan waktu untuk kalian mengerjakan ya. Tidak usah melihat dari sumber lain, buku paket dan lain sebagainya. Kalian mengerjakan sendiri. Begitu ya, anak-anak ya? Ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mengerjakan ya. Sudah selesai semua ya? Oke, baik ya. Baik anak-anak. Nah, kita sampai di kegiatan penutup hari ini, kegiatan pembelajaran kita. Nah, adakah saat ini anak-anak yang akan menyimpulkan apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran kegiatan hari ini, anak-anak? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, baik Sen. Apa yang kita dapatkan? Jadi dari materi yang saya tangkap dari tadi, peran RTP dan peran RTK adalah menyediakan faktor produksi berupa tenaga SDA, SDM, tenaga kerja, dan modal. Sedangkan peran RTP adalah menghasilkan barang dan jasa dan menggunakan faktor produksi. Oke,
Oke, luar biasa. Berarti tadi kita belajar tentang RTK RTP gitu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang peran pelaku ekonomi, di mana kita mempelajari rumah tangga produsen, konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dari beberapa kegiatan tersebut, kalian juga sudah mampu tadi menjelaskan tentang peran-peran mereka masing-masing. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Tidak ada ya. Tidak Baik, ada, Bu. ya, bila tidak ada, anak-anak apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan ya, apalagi tadi kalian semua sedang sangat bahagia dan senang ya. Iya. Kira-kira manfaat apa yang kalian peroleh dari kegiatan hari ini? Manfaatnya itu dapat memahami para pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, Bu. Ya, betul. Manfaatnya kita bisa memahami, kita bisa mempelajari, kita bisa tahu apa saja peran pelaku ekonomi, khususnya dalam kegiatan sehari-hari. Begitu. Nah, anak-anak, Setelah ini nanti Bu Septi akan memberikan tugas kepada kalian untuk kalian mengerjakan tugas ya. Kalian nanti silahkan buka buku paket ekonomi ya. Silahkan kalian buka buku paket halaman 50 tentang soal evaluasi peran pelaku ekonomi ya. Kalian boleh mengerjakannya melihat dari sumber lain atau mungkin buku-buku yang lain, atau juga nanti kalian juga bisa mencari data-data atau sumber dari internet. Paham ya anak-anak ya? Jadi Bu Septi ulangi untuk tugas buku paket halaman 50. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Paham ya? Nah, anak-anak, untuk kegiatan pertemuan selanjutnya, kita hari ini kan sudah belajar tentang pelaku ekonomi. Kemarin kita belajar tentang kegiatan ekonomi, sekarang belajar tentang pelaku ekonomi. Nah, kegiatan selanjutnya kita akan belajar tentang diagram pelaku ekonomi. Jadi nanti kita akan melihat bagan-bagan dari para pelaku ekonomi supaya kita tahu arusnya bagaimana, arus peredaran uang, arus peredaran barang, arus kegiatan masyarakat luar negeri, arus kegiatan pemerintah, seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Jadi kegiatan selanjutnya kita belajar tentang diagram pelaku ekonomi. Untuk materi yang Bu Septi sudah kirimkan kemarin, kalian bisa buka, kalian baca supaya saat pembelajaran besok setidaknya kalian mempunyai gambaran tentang diagram pelaku ekonomi. Begitu? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Bila kalian sudah jelas, untuk kegiatan hari ini silahkan ditutup dulu ke dalam doa. Mari, siapa yang bertugas untuk menutup dalam doa? Saya. oh ya baik. Mari Yunita. Mari teman-teman dan Bu Septi kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau menyertai kami di setiap aktivitas kami. Berkati juga Bu Septi yang telah mengajar kami dan juga kami yang telah melakukan pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, doa kurang sempurna yang kami ikhlaskan dalam perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Yunita untuk doanya. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kalian tadi yang sudah aktif melakukan diskusi, bertanya, atau menanggapi melalui Mentimeter. Tetap semangat ya anak-anak ya. Iya, oke, baik. Tidak hanya semangat, tetapi tetap ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, bila tidak diperlukan, tidak usah keluar rumah, ya. Jadi tetap semangat untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Selamat Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih.